Kaurumintu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini dan Anda dapat menjangkau siaran kami. Kembali saya Ika Mardikasari di segmen kali ini menemani Anda, yang mana kita akan membahas tema yang menurut saya urgent sekali untuk menjadi fokus dan konsentrasi kita semua. Hari Anti Narkotika Internasional yang mana tidak lama lagi jatuh di 26 Juni mendatang Bapak ya. Dan ini juga dikenal sebagai International Day Against Drug Abuse and illicit trafficking, yang mana tentu saja ini perlu kita berikan garis merah. Betapa melihat Parepare ini merupakan salah satu daerah tujuan, daerah perlintasan. Kita punya dua pelabuhan dan arus di Parepare cukup kencang Bapak. Ini sudah hadir di studio bersama kita Bapak Muhammad Ridwan SH dari bagian narkoba Polresta Parepare. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Ibu. Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Semangat. Semangat. Saya keren mah kalau teman-teman dari TNI Polri datang di sini, kita langsung afirmasinya positif, langsung energinya full charge gitu ya. Oke, langsung saja mungkin ditanggapi tadi kita mengingat ini Parepare ini tempat yang cukup ladang juga buat orang, entah untuk lewat atau memang menjadi sarana buat keluar masuk barang yang tidak sangat-sangat diharamkan seperti itu. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa TV Peduli yang tentunya sama-sama berbahagia pada kesempatan ini. Saya dari Sat Narkoba Polres Parepare, pada intinya hanya mewakili beliau, mewakili Pak Kasat Narkoba Polres Parepare, karena padatnya kegiatan Ibu. Baik. Menjelang Hari Bayangkara yang ke-77. Dari kegiatan ini makanya Pak Kasat memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau. Pesan Pak Kasat bahwa ada permohonan, mohon maaf lah, karena beliau tidak sempat hadir dan mengamanahkan kepada saya untuk mewakili beliau. Membahas masalah penyalahgunaan narkoba, sebetulnya dari dulu Presiden kan sudah pernah menyampaikan bahwa kita itu darurat narkoba. Secara keseluruhan Indonesia itu sudah masuk dalam zona darurat narkoba. Terkhusus untuk wilayah kita, Parepare, Pindrang, Sidrap, itu memang adalah Parepare memiliki pelabuhan yang menjadi suatu perlintasan. Sejak kami melaksanakan tugas di Sat Narkoba Polres Parepare, sejak tahun 2012 saya diamanahkan untuk bertugas di narkoba. Memang sudah luar biasa barang narkotika jenis sabu yang masuk ke Parepare ya, melalui perlintasan melalui pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Ya, sudah boleh dikatakan lumayan besar, karena sudah ada yang sampai kiloan. Sampai yang terakhir kan sudah penanganannya itu ada yang 20 kilo. Ibu. Wah, 20 kilo. Di daerah mana ini Pak? Itu asalnya dari Malaysia. Dari Malaysia mau ke sini? Malaysia melalui Nunukan, kemudian perlintasannya ke Pelabuhan Parepare. Tujuannya untuk sementara penanganannya memang belum jelas, apakah penyebarannya mau di Makassar dan sekitarnya, Parepare, Pindrang, Sidrap. Yang jelasnya alhamdulillah kemarin kita bisa menemukan barang berupa narkotika jenis sabu ini di pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Jadi penanganannya sementara, tersangkanya ada 1 orang yang asal membawa. Dari kalau asalnya sih orang tuanya orang asli dari Kabupaten Bone, cuma dia sudah lama di Malaysia. Yang tersangka ini memang sudah lahir di Malaysia di daerah Lahad Datu. Cuman masalahnya kebanyakan yang kita temukan, ya, oknum-oknum yang kita amankan di narkoba itu adalah kurir. Karena sementara bandar besarnya itu ada di Malaysia. Itu dia persoalannya. Jadi
kurir yang mungkin karena kehidupannya dari faktor ekonominya mungkin kurang, diiming-iming sejumlah uang, ya maulah mengantar barang. Ya, Yang sangat. seperti itu ya. Iya, sangat disayangkan seperti Sangat itu. disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Tapi kita perlu mengapresiasi Bapak Ibu ya teman-teman, saat Narkoba Parepare mampu menggagalkan 20 kilogram. Ya, alhamdulillah. Iya, ini kejadiannya kapan Bapak izin? Kalau tidak salah baru-baru ya, hari apa ya? Baru beberapa hari terakhir ya Bapak ya? 1 minggu terakhir Oh, oke. penanganannya. Yang terakhir juga ada. Yang setelah 20 kilo ada lagi yang 2 kilo. 2 kilo. Di tempat yang sama di Ini pelabuhan. perlu, ini benar-benar Parah. apa ya, perlu perhatian ekstra. Hanya jelang beberapa hari 22 kilo 20, totalnya. iya. Ini bagaimana kemudian langkah antisipasi, karena memang seperti ini. Kita tentu saja mungkin membatasi, tapi kan orang masuk, orang yang seperti itu. Ini penting. Apakah sejauh ini teman-teman dari Sat Narkoba sudah melakukan banyak sekali mungkin sosialisasi, atau mungkin anak-anak kita ya, karena khususnya mungkin pengamanan yang mungkin jauh lebih ekstra di wilayah kepelabuhanan gitu, seperti apa gitu Bapak? Ya, jadi khusus untuk penyalahgunaan narkotika ini yang masuk di daerah kita, apa ya? Untuk dari Satuan Narkoba kita juga sering diundang menjadi narasumber di Kesbang, khusus untuk memberikan penyuluhan kepada adik-adik kita, siswa. Itu rutin, itu kita diundang. Memang ada mungkin programnya dari Kesbang, kemudian mungkin juga dari Satbimas ada program tersendiri ke sekolah-sekolah, kemana-kemana untuk memberikan penyuluhan masalah bahaya tentang narkotika ini, narkoba ini. Apalagi di samping itu dari pihak Babin Kamtibmas ya, di kelurahan masing-masing adalah programnya untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang mengantisipasi kepada generasi muda, kepada anak-anak kita tentang bahaya daripada narkoba itu sendiri. Kemudian kami dari Sat Narkoba Polres Parepare pada intinya bertugas untuk pengungkapan, Ibu, pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini. Itu rutin ya, karena wilayah Parepare Pindrang Sidap memang merupakan daerah penyebaran ya, penyebaran penyalahgunaan narkoba yang ya lumayan banyak lah, lumayan banyak, sehingga kita juga ya harus ekstra penanganannya, baik untuk melakukan lidik, untuk penyidikan ya harus ekstra kerjanya, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita yang termasuk tadi yang kita bilang bantuan dari semua pihak, ya bukan saja kepolisian, dari pihak kepolisian, dari unsur elemen masyarakat lah, kita harapkan bisa membantu ya untuk penanganan pencegahan. Yang kita prioritaskan sih sebetulnya untuk pencegahan. Pencegahan seperti itu. Baik. Ya. Nah ini mungkin saya kembali bahwa ini berdasarkan memang instruksi Bapak Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa memang perlu langkah yang sangat ekstra, karena memang Ya, kita, negara betul, kita ya. sudah masuk dalam fase darurat narkoba. Nah bagaimana mungkin di kesempatan ini Bapak izin, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada khususnya orang tua. Ini kan sekarang semakin komunikasi itu jauh semakin gampang. Seperti itu. Ya, betul. Semuanya lebih gampang. Nggak ada telepon, ada WA, nggak ada WA, ada Telegram, nggak ada Telegram, ada Instagram, nggak ada, pokoknya banyak sekali kemungkinan. Dan anak-anak kita saat ini memang sangat mudah untuk mengakses berbagai fasilitas itu tadi. Nah mungkin ada yang ingin sebagai perwakilan Desa Narkoba, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua untuk jauh lebih mawas diri seperti itu Bapak, supaya program anti narkoba ini yang betul-betul dimulai dari keluarga. Silakan. Oh iya ya. Oh ya, terima kasih Ibu. Kami dari Sat Narkoba Polres Parepare menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dimanapun berada, kepada orang-orang tua ya, termasuk saya sendiri adalah selaku orang tua dari anak-anak kita, Bu ya. Ya, siap. Pesan saya bahwa pergaulan anak-anak sekarang, apalagi kita di Kota Parepare ya,
di zaman yang serba apalah namanya ya, komunikasi informasi itu tanpa keluar rumah pun kita bisa menerima informasi dari Betul. luar. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu orang tua untuk kita sama-sama menjaga anak-anak kita, masa depan kita untuk terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Karena pada intinya dari segi pergaulan di luar jam sekolah sih sebetulnya banyak yang terjadi penyalahgunaan Ibu ya. Kalau di sekolah ya kan sudah ada giat penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kesbang. Nah, cuma pergaulan di luar sekolah itu yang perlu kita antisipasi. Kalau misalnya anak-anak kita keluar dari rumah dengan alasan ketemu dengan teman-temannya kah, atau mungkin alasan kerja kelompok, ya paling tidak kalau bisa ditanya dulu baik-baik tempatnya di mana, ya kalau ada kesempatan lah kita bisa mengawasi mereka, ya karena penyalahgunaan narkotika ini, narkoba ini bukan dari kalangan orang dewasa saja, mulai dari anak-anak, orang tua, perempuan, tidak semua kalangan sekarang. Ya, yang jadi permasalahan adalah anak-anak kita yang jadi korban. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Jadi kami dari Sat Narkoba yaitu hanya mengingatkan, kemudian mengikuti penyuluhan untuk membantu pada seluruh masyarakat untuk memberikan penyuluhan. Pada intinya seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah pengawasan dari pihak orang tua di rumah. Ya, kami dari kepolisian khususnya di Sat Narkoba Polres Parepare hanya itu sekedar mengingatkan, kalaupun misalnya ada anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, kemudian kita bisa amankan. Ya seperti itu, kalau memang bisa dikondisikan, dalam artian mungkin dia selaku korban, ya kita upayakan, kita koordinasi ke pihak keluarga untuk dilakukan rehab ke Makassar, ya, seperti itu. Oke, baik. Saudara jangan kemana-mana, ini penting sekali untuk kita bersama ya. Kita jeda dulu, izin Bapak, Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami. Terima kasih tetap
stay tune di TV Peduli ya. Dan kembali lagi mungkin karena di kesempatan ini Bapak juga harus mengisi giat yang lain ya, Iya, di, betul, Ibu. di giat Dinas Kominfo yang lain. Jadi mungkin kita efektifkan waktu yang tersisa mungkin lebih kepada himbauan dan harapan Bapak mungkin pastinya bagaimana ini adalah kerja-kerja kita semua sehingga apa namanya khususnya di Parepare, karena kita seperti saya katakan di awal kita punya 2 pelabuhan ini akses yang sangat besar. Sangat besar, betul. Potensinya untuk menjadi tempat pergerakan daripada barang tersebut. Nah, seperti apa Bapak, silakan. Iya, memang kalau kita lihat dari letak geografis Parepare ada daerah perlintasan ya, banyak perlintasan. Orang yang mau ke Makassar juga mau kemana-mana ya harus lewat Parepare. Apalagi Pelabuhan Nusantara yang dari Nunukan, dari Balikpapan, dari mana-mana. Dan memang peluang terbesar bagi penyalahguna narkoba ini untuk melakukan aksinya. Jadi memang sebenarnya perlu kerjasama dari semua stakeholder yang ada untuk, tapi intinya adalah diawali pengetahuan sejak dini seperti itu, dan juga mungkin di sekolah-sekolah Bapak ya. Betul, karena betul, dalam hal ini Sat Narkoba Parepare sering sekali diundang dan mengisi sebagai pembina upacara Bapak ya di sekolah-sekolah. Sejauh ini sering ya Bapak ya? Itu yang dari Polsek mungkin Pak ya, selaku pembina, dan mungkin itu pesan-pesan yang disampaikan tidak lepas dari masalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ya, betul. Oke, baik. Nah, ini mungkin yang terakhir Bapak izin perlu penjelasan sedikit saja, karena masyarakat, nah Pak, kalau polisi dan BNN, nah ini bedanya di mana Pak? Apakah ini penting ya. Betul. Apakah di BNN orang polisi juga? Apakah BNN gimana nih Pak? Sedikit saja. Betul. Menarik sekali pertanyaannya. Dari segi instansi memang kan beda. BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Itu petugasnya gabungan Mbak di sana, ya, bisa dari Pemda mungkin, bisa dari kepolisian, dan khusus untuk menangani kasus narkoba ini. Tapi penanganannya kan dalam artian penanganan narkoba, penyalahgunaan narkoba itu lebih luas dibanding kami di kewilayahan, ya. BNN sudah mencakup yang sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu, ya termasuk masalah penyuluhan narkoba, rehab lah, apa segala lah ya. Itu secara umum tugas dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional, sepanjang itu yang saya tahu. Kemudian petugasnya ada juga istilahnya yang melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan itu dari pihak kepolisian yang ditugaskan di sana. Hanya sesuai dengan KUHP KUHAP, yang melakukan penyidikan adalah pihak kepolisian khusus untuk narkoba yang ada di BNN. Jadi yang melakukan penangkapan, yang melakukan penyidikan itu ya polisi juga yang ada di BNN itu yang ditugaskan di sana. Nah, sementara kami yang di kewilayahan di Polres Parepare, di Satuan Narkoba Polres Parepare, pelaksanaan tugas kami yaitu untuk di samping untuk penyuluhan, kerjasama dengan fungsi lain termasuk Bimas, Babin Kamtibmas, ya, kita melakukan penyidikan, penanganan kasus tersangka yang ditemukan menyalahgunakan narkotika. Ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi semoga ini menjadi perhatian sama-sama pemirsa, dan penting untuk kita ngecek HP anak-anak kita, ya, ngecek betul, tas-tas Mbak. sekolahnya, betul, ngecek ruang belajarnya, kayak apa. Kita tahu teman mainnya siapa, mau kemana, betul, itu. Dan jangan khawatir kalau emang ada indikasi seperti itu, lebih baik kita lakukan antisipasi seperti itu. Kalau memang kita melihat gelagat yang tidak ini ya, saya pun sebagai guru tenaga pendidik, kalau memang ada anak-anak yang males, kemudian tidak lesu, tidak semangat dan lain-lain gitu kan, padahal di sisi lain dia sebenarnya orangnya ceria dan energik. Ini penting untuk menjadi catatan dan perhatian kita sama-sama. Boleh langsung koordinasi ke pihak kepolisian. Jangan gimana, saya nggak mau, mending lebih cepat. Di situ istilahnya selama ini mungkin sebagian besar masyarakat
punya pemikiran yang lain. Misalnya kalau misalnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian, oh, mungkin anak saya sudah ditahan di apalah yalah, padahal tidak. Kalau misalnya orang tua sejak dini melaporkan, misalnya ada ciri-ciri anaknya misalnya mengkonsumsi narkoba, bisalah kita melaporkan ke Sat Narkoba, ya. Minimal kalau misalnya kita lakukan pembinaan, paling tidak bisa kalau misalnya dia sudah masuk dalam kategori candu, kita bisa rehab, kita bisa fasilitasi ke BNNK atau bisa juga melakukan pembinaan secara dini, pendampingan dan lain-lain. Itu yang sementara dari pihak Babin Kamtibmas maupun dari pihak Bimas memberikan penyuluhan kepada orang-orang tua, kepada seluruh masyarakat Kota Parepare tentang cara menangani anak-anak kita yang sudah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Oke, baik. Jadi penting ya, lebih baik kita yang misalnya nauzubillah gitu, kita sebagai istilahnya lebih paham, lebih tahu, lebih dewasa gitu kan, bisa mengintisip entah kita orang tua, guru, saudara, tetangga, malah kalau kita mending langsung ke atau bisa hubungi Pak Ridwan nih, anak saya ada indikasi atau tetangga saya, ponakan saya atau apa gitu yang seperti itu. Karena tadi bisa langsung difasilitasi. Kita bisa fasilitasi dan bisa diselamatkan langsung, lebih cepat. Bisa kita lebih mengantisipasinya lah, ya, mencegah lah. Misalnya kalau memang belum terlambat lah kita melakukan perbaikan kepada anak-anak kita generasi muda seperti itu. Iya, jangan takut. Jangan takutlah menyampaikan kepada siapapun misalnya yang ada hubungannya, yang ada bisa membantu. Apakah ke pihak kelurahan juga bisa, di sana kan ada Babin Kamtibmas. Kemana-kemana, bisa juga melalui siapa-siapa aja polisi yang ada di Kota Parepare disampaikan aja. Nanti pada penanganan selanjutnya, kami siap dari Sat Narkoba Polres Parepare untuk memberikan fasilitas. Memediasi dan lain-lain. Kasih mediasinya, memfasilitasi kalau misalnya harus direhab ya kita fasilitasi, seperti itu. Iya, baik. Jadi penting ya saudara pemirsa untuk sekali lagi saya tekankan bahwa narkoba ini luar biasa, kalau mendua arahnya, kalau enggak penjara, kuburan yang rumah sakit. Nah itu dia tidak ada. Jadi lebih baik selamatkan anak-anak kita, selamatkan generasi penerus bangsa dengan sama-sama aware bahwa ini bukan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu polisi, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat dan elemen terkait seperti itu. Terima kasih Bapak. Saya sebenarnya masih mau ngomong panjang tapi ada harus ngisi talkshow juga di sebelah gitu ya. Maaf ini Siap. Terima kasih sudah gabung Bapak Ridwan bersama kita, dan yang pasti saudara bagaimana kita sama-sama menjadi pionir dalam mensosialisasikan P4GN. Izin Bapak ini saya share seputar pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masing-masing. Saya Ika Merdeka Sari, sekali lagi say no to drugs ya Pak ya. Dan saya mewakili teman-teman kurang bertugas mengucapkan terima kasih, lindungi anak-anak kita, lindungi orang-orang di sekitar kita dari jerat narkoba. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sekali lagi say no to drugs.